Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya yang telah menonton atau melihat video saya ini. Saya Abdurrahman dari mahasiswa dari Universitas di Nusantara, prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ya. Nah, pada kesempatan pada video kali ini saya diberi tugas besar oleh dosen mata kuliah algoritma saya sendiri yaitu yang untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dalam penyusunan sebuah algoritma ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya terminologi pemrograman. Penggunaan komputer saat ini sudah menjadi suatu yang biasa. Permainan game, Facebook, aplikasi perkantoran seperti kayak Microsoft Office, Open Office merupakan contoh sederhana pemakaian yang sering digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Penggunaan game Facebook tidak hanya anak muda tetapi kalangan orang tua pun sudah familiar ya untuk masalah penggunaan aplikasi ini. Facebook tidak hanya anak muda tetapi kalangan orang tua pun sudah familiar dengan game ataupun permainan lainnya. Nah, contoh-contoh aplikasi yang seperti yang ada di bawah ini ya, saya cuman gambar gambarnya dari dua contoh aja, yaitu ada gambar Microsoft Office, di sebelahnya Android, yang maksudnya Microsoft Office itu ada bisa di jalan di PC juga ada di device yaitu di mobile. Nah, sebelahnya itu ada aplikasi yang sangat familiar ya, yang pada teman-teman mungkin semuanya tahu, kalau yaitu aplikasi Facebook. Ini contohnya saja. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini ada pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computere yang mengandung arti menghitung. Karena luas bidang garap ilmu komputer, para pakar dan peneliti sedikit berbeda dalam mendefinisikan terminologi komputer. Beberapa definisi tentang komputer yang disajikan oleh beberapa buku komputer adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, menurut Hamacher atau Hamacher, komputer adalah mesin menghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output berupa informasi. Sementara menurut Blizmer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut, seperti menerima input, terus memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengelolaan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, sedangkan yang pendapat ketiga yaitu dari Fuori berpendapat bahwa komputer adalah suatu pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk menghitung aritmatika dan operasi logika tanpa campur tangan dari manusia. Ya, yang bekerja maksudnya itu mesin ya. Oke, next. Pengertian program. Pengertian program di sini adalah program komputer. Karena jika hanya mengambil istilah program saja nanti menjadi rancu dengan istilah-istilah program yang lain. Misalnya program akademi, program percepatan dan lainnya. Program pemrograman komputer merupakan suatu proses interaktif penulisan dalam menyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Penyuntingan kode sumber meliputi proses pengetesan, analisis, pembetulan kesalahan, algoritma, normalisasi kode, dan kadang-kadang mengkoordinasikan antara suatu program dengan program lainnya jika sebuah program dikerjakan oleh beberapa orang dalam sebuah tim. Terus orang praktis yang memiliki keahlian untuk melakukan penulisan kode dalam bahasa pemrograman tersebut sebagai program komputer atau programmer
pengembangan perangkat lunak, istilah rekayasa perangkat lunak. Oke, kita lanjut. Masih dalam pengertian program ya. Dalam bahasa Inggris, software engineering seringkali digunakan karena proses penulisan program tersebut dipandang sebagai suatu disiplin ilmu perekayasaan. Sedangkan software yang digunakan untuk membuat program seringkali disebut dengan bahasa pemrograman. Untuk membuat suatu program namanya bahasa pemrograman ya. Kita gunain beberapa tools ya. Untuk membuat sebuah program itu kita pasti butuh tools, sebuah software. Pada dasarnya komputer tidak dapat melakukan sesuatu tanpa adanya program. Demikian juga program tanpa komputer juga akan lumpuh jika kedua-duanya masing sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Mirip dengan komputer yang banyak jenis dan mereknya, program juga mempunyai karakteristik yang bermacam-macam dan beraneka ragam jenisnya. Bahasa pemrograman dipakai sejak komputer generasi pertama, yaitu bahasa mesin atau pada komputer yang memiliki bahasa biner. Nah, dulu masih pakai bahasa mesin ya, bahasa biner. Oke, bahasa pemrograman. Compiler, perbedaan kedua penerjemahan dapat diterangkan sebagai berikut. Di sini ada perbedaan bahasa pemrograman antara interpreter sama compiler ya. Kalau saya bilang compiler. Pertama, kesalahan kaidah akan segera diketahui saat program dijalankan. Sementara di sebelah, kesalahan program teridentifikasi sewaktu compiler. Program harus terhindari dari segala kesalahan sewaktu program dijalankan. 2. Program tidak harus dijalankan file execute atau program langsung dapat dijalankan dari prompt. Program dapat dikompil menjadi file execute. Nah, maksudnya yang compiler ini berarti dia belum bisa ngebuat sebuah program execute. Kalau yang sebelah masih dalam bentuk codingan lah gitu. Kecepatan eksekusi relatif pelan, kecepatan eksekutif relatif tinggi. Oke, itu dia tadi dua perbedaan. Terus algoritma pemrograman. Oke, kita masuk ke algoritma pemrograman. Arti umum adalah sebuah serangkaian urutan langkah-langkah yang tepat, logis, terperinci, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. 1. Algoritma adalah inti dari ilmu komputer. 2. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. 3. Algoritma adalah blueprint dari program. 4. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. 5. Kriteria suatu algoritma, yaitu ada input dan output, efektivitas dan efisien, serta terstruktur, tersusun maksudnya ya. Adapun ciri penting yang dalam algoritma adalah algoritma harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Setiap langkah harus didefinisi dengan tepat dan tidak berarti dua ambiguitas. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Algoritma harus efektif, setiap langkah sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Nah, itu algoritma pemrograman ya, lebih kurang definisinya. Selanjut lagi logika pemecahan permasalahan. Di sini ada memprogram dan bahasa pemrograman. Memprogram dan bahasa pemrograman. 1. Belajar memprogram adalah belajar tentang metode pemecahan permasalahan, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tersebut yang mudah dibaca dan dipahami. 2. Belajar bahasa pemrograman adalah memakai sesuatu bahasa, aturan, tata bahasanya, instruksinya, tata cara pengoperasian compilernya,
untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa itu saja. Notasi algoritma. 1. Penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa pemrograman dan komputer yang mengaksesnya. Notifikasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 2. Notifikasi algoritma dapat berupa uraian kalimat deskriptif atau narasi ya. Contoh algoritma kelulusan mahasiswa. Maksudnya nih algoritma notasi algoritma dapat berupa uraian ini maksudnya kayak ini mencari contoh nilai kelulusan mahasiswa, berarti kan mencari misalnya nilai rata-rata keseluruhan dari keseluruhan nilai ya. Itu salah satu contohnya. Baik, kita lanjut ke logika pemecahan masalah. Diberikan nama dan nilai mahasiswa jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini nih contoh deskripsi bahasa pemrograman. Istilah apanya penulisan sintak program dari, kalau di sini kita lihat ini adalah dari C++ ya. Baca nama nilai mahasiswa pertama. Oke, lepas itu lanjut. Jika nilai lebih besar dari 60 maka lulus, keterangannya lulus. Tapi jika nilai salah, keterangannya mungkin maksudnya lebih kecil dari 60 maka keterangannya tidak lulus. Tulis nama dan keterangan. Itu contohnya ya. Tahapan pembuatan program. Pada tahap pembuatan program awalnya kita didefinisikan masalahnya, kemudian dianalisa tahap-tahap apa aja sebagai berikut. Misalnya tujuan pembuatan, parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, bahasa pemrograman yang ingin digunakan. Nah, ini nih maksud saya tadi, bahasa pemrograman yang digunakan tadi yang dipakai itu C++ ya. Algoritma itu maksudnya alur daripada cara kita menentukan untuk mendapatkan nilai kelulusan mahasiswa itu ya. Misalnya mencari nilai rata-ratanya dari nilai UAS, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS gitu. Oke, kita lanjut. Logika pemecahan masalah. Ini masih di logika pemecahan masalah ya. Contoh pembuatan algoritma dalam kehidupan nyata. Terus satu, misalnya mengirim surat kepada teman. Ini contohnya nih. Terus surat pada secarbik kertas, terus ambil sampul surat ya kan, terus masukkan surat ke dalam sampul, terus tutup sampul surat dengan perekat ya atau lem ya, perekat. Jika kita ingat alamat teman tersebut maka tulis alamat surat pada sampul. Jika tidak ingat, lihat buku alamat, kemudian tulis alamat surat pada sampul. Tempel perangko pada sampul, bawa sampul ke kantor pos untuk diposkan. Nah, ini maksudnya nih alur. Kalau di sini diambil contoh dari itu cara mengirim surat kepada teman ya. Nah, kalau dimasukkan dalam sebuah pemrograman, nah struktur susunannya itu seperti ini, daripada mulai kita menulis surat sampai kita mengirim surat ke kantor pos gitu ya. Contoh ini, contoh yang kedua, menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Masukkan sebuah bilangan sembarang bagi bilangan tersebut dengan 2. Hitunglah sisa hasil sebagai pada langkah kedua. Bila sisa hasil sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Jika hasil baginya sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini maksudnya struktur algoritmanya mencari nilai ganjil genap ya, menentukan nilai ganjil atau genap. Oke, lanjut. Oke, selesai ya sampai di sini ya. Untuk pertemuan pertama kita, terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk menonton video ini ya. Saya Abdul Rahman, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.